Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, berjumpa dengan Pak Bayu Siwi Sasonggaji dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Wabil khusus pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 8 bab 3 ya. Khususnya tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kalian nanti akan Bapak sedikit jelaskan ya. Bapak sedikit jelaskan, nanti kalian bisa menggali informasi dari beberapa sumber, baik itu buku paket, LKS, mungkin googling juga bisa ya, tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu nanti anak-anakku dapat menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Karena Indonesia itu mempunyai peraturan yang bermacam-macam, jadi harus ada tata urutannya atau peraturannya, biar tidak tumpang tindih ya, biar tidak tumpang tindih. Oke, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita mulai pelajarannya ya. Sebelum kita masuk ke tata urutannya, kita jelaskan dulu ya tentang pengertian perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, perundang-undangan adalah peraturan tertulis peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi anak-anakku yang cintai dan saya banggakan, yang namanya peraturan perundang-undangan di sini ada sebuah mempunyai sifat mengikat secara umum. Artinya kalau kamu orang Indonesia, berarti kamu harus tunduk pada peraturan yang ada di Indonesia ya, dan dibentuk oleh badan yang berwenang ya, dibentuk oleh badan yang berwenang. Misalkan ada undang-undang tentang lalu lintas ya, kalian harus badan berwenangnya ya berupa di situ ada DPR, mungkin ada polisi dan juga masyarakat, karena nanti yang akan diatur adalah masyarakat. Begitu anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pengertian tentang perundang-undangan. Jadi sekali lagi, perundang-undangan adalah aturan atau norma yang mengikat masyarakat. Lanjut anak-anakku yang saya cintai dan banggakan, terus apa fungsinya peraturan perundang-undangan bagi kita atau bagi masyarakat? Ya, ada 5 fungsi ya, ada 5 fungsi. Maaf tidak begitu kelihatan. Yang kelima, yang pertama adalah sebagai norma hukum. Sebagai norma hukum. Yang kedua adalah menentukan aturan yang menjadi pedoman. Norma itu aturan, terus juga menjadi pedoman. Pedoman bagi siapa? Pedoman bagi warga negara atau masyarakat. Terus yang ketiga adalah mengatur kehidupan manusia. Ya, dengan aturan itu manusia kehidupannya diatur. Terus juga memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. Ya, memberikan keadilan bagi warga negara. Karena apa? Karena peraturan di situ adalah intinya menjamin adanya hak asasi manusia. Ingat-ingat, jadi hak asasi manusia. Jadi itu fungsi peraturan perundang-undangan. Intinya di peraturan perundang-undangan itu mempunyai fungsi: 1 sebagai norma, 2 menjadi pedoman masyarakat, yang ketiga adalah mengatur kehidupan masyarakat, yang yang keempat itu menciptakan suasana aman atau tertib, yang keenam ada memberikan kepastian hukum,
Dan yang ketujuh, yang ini yang paling utama adalah memberikan perlindungan hak asasi manusia. Nah, itulah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sekali lagi, peraturan itu dibuat adalah untuk mengatur kehidupan kalian. Bukan berarti membatasi ya, bukan berarti membatasi, akan tetapi mengatur di mana, karena sifat manusia itu ada sifat yang namanya sifat rakus ya, ada sifat rakus dan sifat buruk yang lainnya. Nah, itulah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Baik, anak-anakku saya cintai dan saya banggakan, kita masuk ke tata urutan ya, tata urutan peraturan perundang-undangan. Apa sih tata urutan peraturan perundang-undangan? Yang pertama, menurut TAP MPRS nomor XX, dibaca XX ya, garis MPRS tahunnya 1996. Tata urutannya di sini ada Undang-Undang Dasar, oke. Tata urutannya ada Undang-Undang Dasar. Ya, yang kedua ada ketetapan MPR atau TAP MPR. Yang ketiga ada undang-undang ya. Yang ketiga ada undang-undang atau Perpu. Perpu itu peraturan pengganti undang-undang. Jadi misalkan undang-undang ini bertentangan dengan TAP MPR atau Undang-Undang Dasar, itu langsung untuk mempercepat peraturan itu supaya berlaku diganti atau dibuatkan sebuah Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah, ini ya, ada peraturan pemerintah. Dan yang kelima ada keputusan presiden atau Perpres disingkat. Dan yang keenam ada peraturan pelaksana seperti ada peraturan menteri, instruksi menteri dan lain sebagainya. Itu anak-anakku hierarki. Hierarki itu adalah susunan dari atas ke bawah ya. Nah, jadi hierarki itu susunan dari atas ke bawah. Oke, selanjutnya anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, menurut TAP MPRS, maaf ya, bukan MPRS, TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000. Oke, susunannya atau hierarkinya yang tertinggi sendiri itu Undang-Undang Dasar 1945, sama ya, sama. Terus ada TAP MPR ya, sama juga susunannya TAP MPR. Terus ada undang-undang juga sama. Terus ada peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, Perpu ini dipisahkan sendiri ya, dipisahkan. Kalau ini tabnya Perpunya digaring, atau yang ini dipisah sendiri. Terus ada peraturan pemerintah, PP ya, peraturan pemerintah ini ya, peraturan pemerintah. Terus ada putusan presiden atau Kepres ya, ini ada ya, ini. Terus juga ke bawah sampai ada Perda. Perda itu peraturan daerah. Pada dasarnya TAP MPRS XX nomor 1996 dan 2000 itu hampir sama ya, hampir sama. Oke, lanjut anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Itu kok tahunnya lama banget Pak? Iya, tahunnya lama banget. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, tahun yang agak sedikit baru ya. Ini. Nah, ini menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Ya, ini Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Ada hierarkinya, ada undang-undang. Terus undang-undang atau Perpu, PP, peraturan pemerintah, Perpres dan Perda. Ini ya, coba kalian amati apa bedanya dengan MPRS tadi. Terus yang selanjutnya lah, ini yang digunakan sampai saat ini adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Ini yang digunakan sampai saat ini. Susunannya adalah, nah ini diperjelas, ada undang-undang, oke, ada undang-undang, terus ada TAP MPR ya, ada undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, ada Perpres, Perda provinsi, Perda kabupaten. Nah,
Ini anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Ini yang dimaksud dengan yang namanya hierarki atau tata urutan itu kayak gini, bentuknya piramida ya, piramida atau segitiga. Ini piramida dimana undang-undang dasar itu menempati nomor 1. Ini intinya kayak gini anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Intinya TAP MPR itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ini dimaksud dengan hierarki kayak gitu. Jadi peraturan di atasnya tidak boleh dilanggar oleh peraturan yang ada di bawahnya. Ya, peraturan yang di atas nomor 1 tidak boleh dilanggar oleh nomor 2. Undang-undang undang-undang dasar tidak boleh dilanggar oleh MPR, TAP MPR. Dan seterusnya ke bawah. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan TAP MPR atau dengan undang-undang dasar. Ke bawah sampai bawah. Nah, pertanyaannya, kok undang-undang dasar itu berada di puncak? Iya, karena fungsi dari undang-undang dasar adalah sebagai landasan formal dari berdirinya sebuah negara. Kita bandingkan dengan jumlahnya saja ya, jumlah peraturannya. Kalau undang-undang dasar itu jumlahnya cuma 1 ya, 1, tidak ada yang lain. Terus TAP MPR jumlahnya lebih dari 2, banyak sekali ya. Terus ke bawah TAP MPR dengan undang-undang ini jumlahnya lebih banyak undang-undang ketimbang TAP MPR. Contohnya undang-undang tentang pendidikan, undang-undang tentang lalu lintas, undang-undang tentang perpajakan, undang-undang tentang keimigrasian dan lain sebagainya, banyak sekali. Terus juga undang-undang peraturan pemerintah jumlahnya juga lebih banyak, karena biasanya ketika keluar undang-undang ini mesti keluar peraturan pemerintah atau yang menjelaskan tentang undang-undang ini. Terus juga perpres, peraturan presiden juga banyak jumlahnya. Perda provinsi jumlahnya juga banyak sekali. Jumlah perdanya provinsinya saja di Indonesia ada 34 ya, 34 ya, 34. Dan perda kabupaten jumlahnya juga banyak. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa? Dimaksud dengan hierarki. Artinya sekali lagi bahwa kenapa kok undang-undang dasar itu ditempatkan paling tinggi, karena peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang atasnya. Begitu anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Kita masuk ke selesai. Wah, terima kasih, selesai. Demikian anak-anakku yang dapat Bapak sampaikan tentang tata urutan perundang-undangan. Akan tetapi kalian harus bisa, ini ada tugas ya, tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang kalian harus kerjakan yaitu ini ya, tak hapus dulu. Ya, temukanlah. Nah, temukan perbedaan tata urutan peraturan perundang-undangan baik dari TAP MPR dan sampai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Temukan perbedaannya di undang-undang itu. Bapak kasih clue, ada peraturan yang hilang, terus ada, terus hilang lagi, terus diadakan lagi. Nah, temukan peraturan tersebut ya, terus jelaskan ya, diberikan deskripsinya. Misalkan di TAP MPR RS nomor XX ada ini, tahun 2000 tidak ada, misalkan kayak gitu. Begitu anak-anakku yang dapat saya Bapak sampaikan. Semoga dengan pertemuan yang singkat ini dapat memberikan pencerahan bagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar ya, tetap semangat untuk belajar, dan Bapak tunggu tugasnya. Boleh dijawab di kolom komentar boleh, atau langsung ke WA Bapak Bayu Siwisaso Ngaji. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.